Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nazla Aprilia dengan NIM 7243141033. Di sini saya akan mengenalkan bagian-bagian surat. Nah, bagian-bagian surat merupakan unsur yang sangat penting dalam penulisan surat dan harus diperhatikan kelengkapannya. Kelengkapan inilah yang bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran. Nah, untuk mengenal lebih dekat tentang bagian-bagian surat, yuk kita bahas satu persatu. Bagian-bagian surat yang bersifat resmi adalah sebagai berikut. 1. Kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama organisasi. 11. Jabatan. 12. Tanda tangan. 13. Tembusan. 14. Inisial. Pertama dan yang paling utama dalam surat yang bersifat resmi adanya kepala surat atau kop. Kepala surat hendaknya disusun dengan tata letak yang menarik karena selain berfungsi sebagai informasi tentang organisasi atau perusahaan, kepala surat juga berfungsi sebagai alat promosi. Nah, di kepala surat berisi logo atau lambang instansi, nama lembaga atau organisasi, alamat lengkap, nomor telepon, fax dan email, website jika ada. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali dokumen yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan dan diterima oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, memudahkan pengecekan waktu saat dilakukan hubungan surat menyurat. Berikut contoh nomor surat. Nomor 235 PP Romawi 11 20. 235 artinya menunjukkan nomor urut surat. PP menunjukkan kode intern perusahaan. Romawi 11 menunjukkan bulan pembuatan surat. 20 menunjukkan tahun pembuatan surat. Yang ketiga adalah tanggal surat. Dalam contoh slide berikut ini terdapat 2 contoh tanggal surat yang berbeda. Nah, bisa dilihat contoh pertama. Penulisan tanggal surat ini berada di bagian bawah sendiri, atau artinya setelah surat selesai. Kemudian bagian bawah bisa dilihat bahwa tanggal suratnya terdapat di atas sendiri atau sebelum surat ditulis. Yang keempat adalah lampiran surat. Bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jika tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan. Yang kelima adalah perihal surat. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai isi pokok surat. Yang keenam adalah penulisan alamat surat. Untuk penulisan alamat dalam harus jelas karena merupakan petunjuk langsung bagi si penerima surat. Berikut contohnya di bawah ini. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Untuk pemakaian salam pembuka dalam sebuah surat secara teoritis tidak diwajibkan, tetapi salam pembuka berguna agar surat tidak terasa kaku. Pada saat surat lembaga pemerintahan, penulisan salam pembuka tidak wajib. Nah, berikut adalah contoh dari salam pembuka, di antaranya adalah dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Bapak Rudi yang terhormat, Ibu Rita yang terhormat. Yang kedelapan adalah isi surat. Isi surat terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Pembuka merupakan alenia pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alenia isi. Alenia isi berisi informasi yang akan disampaikan. Alenia penutup ini berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca surat. Yang kesembilan adalah salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, atau wassalam. Penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka, diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. 10 adalah nama perusahaan atau organisasi. Nama organisasi atau perusahaan setelah salam penutup sudah jarang dipergunakan, tetapi masih sangat dibutuhkan jika surat menggunakan kertas lebih dari 1 lembar. Kertas kedua, ketiga, dan seterusnya tidak menggunakan kertas berkepala surat, sehingga penggunaan nama organisasi atau perusahaan masih dibutuhkan. Kemudian, jika surat tidak menggunakan kertas yang berkepala surat, nama induk organisasi atau perusahaan dapat juga diganti dengan nama unit organisasi. Apabila surat dikeluarkan oleh unit organisasi, tetapi pada kepala suratnya tetap tertera nama induk organisasi. Berikut adalah contoh penulisan nama organisasi atau perusahaan. Bagian ke-11 adalah jabatan penanda tangan surat.
Jabatan ditulis di bawah nama organisasi atau perusahaan. Jabatan ini menunjukkan wewenang orang yang menandatangani surat. 12 adalah tanda tangan. 13. Tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. 14. Inisial. Inisial disebut juga sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan singkatan nama pengetik surat. Inisial atau sandi berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat dapat dihubungi dengan mudah.